Ya jadi kayak tawar-menawar gitu. Saya ngikutin aja polisi ngomong apa. Ya udah kayak gini. Nah, kadang-kadang si yang tersangka ini kadang-kadang mereka punya uang. Ini kan permainan oknum yang berani, ya berani 86. Kalau yang nggak berani, ke kantor. Gila gitu polisi. Kalau dia menurut hukum, seharusnya tidak boleh barang duit. Harusnya jeblos dua-duanya. Inilah potret penegakan kasus narkoba di Republik tercinta Indonesia. Sang penegak hukum justru main-main kewenangan penyidikan untuk kepentingan pribadinya. Itulah yang dilakukan oleh Ajun Komisaris Polisi Ihwan Lubis, mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, Medan. Ihwan ditangkap lantaran menerima uang dari bandar narkoba kelas kakap Togiman alias Tony yang menguasai jaringan Malaysia, Aceh, Medan. Tidak tanggung-tanggung, sang AKP ini menerima uang 2,3 miliar rupiah dari Togi. Sang mantan kasat ini dijatuhi pasal pidana pencucian uang sebab di rekeningnya ditemukan uang senilai 8 miliar rupiah. Dan baru kali ini, oknum aparat dijerat pasal lantaran menerima aliran dana cukup besar dari bandar narkoba. Namun yang pasti, sosok Ihwan Lubis bukanlah satu-satunya contoh praktik gelap para oknum di jajaran Divisi Pemberantasan Narkoba. Kemegahan Kota Metropolitan Jakarta adalah saksi bisu dari sepak terjang ilegal para oknum aparat ini. Modus pemerasan demi meringankan jerat pasal dan hukuman juga sering dilakukan kepada para pemain kecil narkoba. DR adalah kurir narkoba yang masih aktif hingga saat ini, meski sudah 20 tahun aktivitas ilegal ini dijalani. Suap atau persisnya pemerasan sudah sering alias biasa dialami. DR dijebloskan ke penjara lantaran kedapatan membawa 13 paket narkoba jenis putau beberapa tahun silam. Pagi-pagi, Ogut ke rumah bos bersama teman Ogut. Itu mengambil barang. Setelah sampai di rumah bos, saya make sama teman Ogut. Ya. Tiba-tiba di wilayah Ogut, motor Ogut dihajar tuh motor dia. Ogut kaget, tiba-tiba polisi. Nah, Ogut diperiksa, udah diperiksa terus dengar nggak tahu ketemu itu barang bukti Ogut. Ogut dibawa di kantor polisi Cibubur 2 bukan Ogut ya. Saya kotor polisi itu kotor, tapi dia bilang dasarkan itu barang kamu di tangan kamu. Itu betul Pak. Tapi dari awal bilang kerjasama. Tapi nyatanya orang itu teman saya digeser. Ada apa Bapak itu? Akhirnya polisi itu dia menyerah sama saya baik-baik. Begini aja lah. Karena dia orang berduit. Satu, orang berduit. Kedua, kamu megang barang buktinya di kamu. Sementara rekan sekutunya saat itu melenggang bebas karena menyetor uang 20 juta rupiah. Iya, karena dia mau bayar itu 20 juta. Gila gitu polisi. Hah? Kalau dia menurut hukum, seharusnya tidak boleh barang duit. Harusnya jeblos dua-duanya. Namun karena DR mau bekerja sama alias tidak buka mulut, masa hukumannya diringankan.
Dari tuntutan 2 tahun 4 bulan, hanya dijalaninya dengan vonis 1 tahun penjara. Hari Rabu saya di sidang. Kok ini jaksa ini kemarin dia? Tiba-tiba dia baca dakwaan gini-gini bahwa hukuman saya kena 2 tahun 3 bulan hukuman ancaman. Ya, udah itu di sidang. Sebelum di sidangnya Ogo tuh udah dibujuk. Bilang mengatakan iya ya. Bagus kamu iya aja kata dia. Oke. Yang penting Ogo sesuai dengan omong Pak Jaksa. Karena lebih dari 1 tahun Ogo beberkan itu semuanya. Tapi ternyata memang benar. Karena 1 tahun. DR hanyalah potret kecil dari segelintir contoh pat gulipat kasus narkoba. Ini baru contoh penyimpangan yang dilakukan di wilayah satuan hukum terkecil, sekelas kepolisian sektor atau polsek. Lalu bagaimana dengan wilayah satuan hukum yang lebih tinggi? Bagaimana dengan penanganan kasus bandar narkoba kelas kakap?